Setelah pertempuran yang panjang dan melelahkan, Rena akhirnya berhasil mengalahkan Alexei Valens, seorang kapten ksatria yang sangat kuat. Namun, kemenangannya tidak datang tanpa harga. Dalam kondisi yang hampir kalah, Rena berhasil bertahan hidup dengan menggunakan segala macam trik dan strategi yang dia miliki. Saat pertarungan dimulai, Alexei masih yakin bahwa dia bisa memenangkan pertarungan ini. Namun, setelah menerima banyak luka kecil yang tak terlihat berbahaya, dia mulai merasakan tubuhnya melemah. Rena dengan tenang menjelaskan bagaimana dia telah melapisi belati miliknya dengan racun mematikan sejak awal, dan bagaimana racun tersebut bekerja bersama bom asap beracun dan sihir gelap yang dia gunakan untuk mempercepat penurunan kesehatan Alexei. Ini membuat Alexei bingung, karena dia tidak merasakan efek racun itu selama pertempuran, tetapi ternyata racun itu bekerja dengan cara yang tidak terduga. Dalam keadaan sekarat, Alexei meminta satu permintaan terakhir kepada Rena, yaitu untuk menyelamatkan ayahnya. Meskipun Rena ragu sejenak, dia akhirnya setuju, meskipun alasannya tidak sepenuhnya jelas. Permintaan terakhir Alexei menandakan bahwa, meskipun dia adalah musuh Rena, dia masih memiliki kepedulian terhadap keluarganya, menunjukkan sisi kemanusiaannya. Setelah menghabisi Alexei dengan satu tusukan terakhir ke tenggorokannya, Rena merasakan peningkatan level yang signifikan, bersama dengan akuisisi sejumlah keterampilan baru dan evolusi pada rekan-rekannya. Ini menandakan bahwa pertarungan ini memberinya kekuatan baru, tetapi juga mengurangi nilai karmanya, menunjukkan bahwa tindakannya semakin membawa dia ke jalur gelap. Setelah pertarungan usai, Rena harus menghadapi kelompok pemain yang sering memusuhinya, dipimpin oleh Hannes. Namun, meskipun mereka menunjukkan tekad untuk mengalahkan Rena, Hannes memutuskan untuk mundur sementara, menyadari bahwa mereka belum cukup kuat untuk melawan Rena. Meskipun demikian, dia bersumpah bahwa suatu hari mereka akan menjadi cukup kuat untuk mengalahkannya. Rena, tanpa banyak bicara, kemudian melakukan serangan kejutan yang cepat, menghabisi sisa-sisa kelompok Hannes, dan kemudian meninggalkan tempat tersebut dengan tenang. Meskipun dia menang, pertempuran ini mengingatkan Rena bahwa musuh-musuhnya semakin kuat dan cerdas, memaksa dia untuk terus meningkatkan kemampuannya dan selalu waspada. Setelah kekalahan Alexei Valens, Rena melanjutkan langkahnya menuju manor milik Lord Feodal, ayah dari Alexei. Di balkon manor, sang Lord Feodal berdiri sambil memandang hasil akhir dari pertempuran. Dia menyadari bahwa putranya telah kalah dan terbunuh. Dengan perasaan campur aduk antara kesedihan dan kekecewaan, dia berbicara pada dirinya sendiri, mengungkapkan perasaan bahwa anaknya, meskipun berusaha keras untuk berbakti, telah melanggar urutan alami kehidupan dengan mati sebelum orang tuanya. Itu adalah sesuatu yang tak bisa diterima oleh Lord Feodal, meskipun Alexei adalah seorang kapten ksatria yang dihormati. Saat Lord Feodal masih merenung, Rena muncul di belakangnya, menjawab pertanyaan yang tidak pernah diucapkannya dengan suara dingin. Lord Feodal kemudian bertanya apakah Alexei meninggalkan pesan terakhir. Rena memberitahunya bahwa pesan terakhir Alexei adalah agar ayahnya tetap hidup. Pesan ini, meskipun singkat, menggerakkan hati Lord Feodal, yang menerima nasib tragis putranya dengan pahit. Rena kemudian menyatakan tuntutannya sebagai pemenang. Dia memerintahkan Lord Feodal untuk mengangkat Eren, pemimpin keluarga Moonlight, sebagai anak angkat atau anak tersembunyi, dan selanjutnya, Eren harus dinominasikan sebagai pewaris. Tuntutan ini membuat Lord Feodal terkejut, tetapi dia tahu bahwa dia tidak memiliki pilihan lain selain menuruti perintah ini. Rena juga memperingatkan bahwa jika Lord Feodal menolak, dia tidak akan segan-segan memanfaatkan putri Lord yang masih muda, yang membuat Lord Feodal merasa ngeri dan takut. Dengan berat hati, Lord Feodal setuju untuk memenuhi semua tuntutan Rena,
dengan syarat bahwa Rena tidak akan menyakiti putrinya dan juga istrinya. Rena menyetujui syarat ini dan menegaskan bahwa dia hanya menginginkan seorang boneka untuk mengendalikan wilayah tersebut. Akhirnya, Lord Feodal mengajukan satu permintaan terakhir kepada Rena, yaitu agar dia berjanji untuk tidak mengabaikan wilayah dan rakyatnya. Meskipun agak bingung dengan permintaan ini, Rena setuju, menegaskan bahwa meskipun akan ada beberapa perubahan kebijakan, sebagian besar kondisi akan tetap sama. Keesokan harinya, bersama dengan utusan Lord Feodal, Rena menemui pemimpin keluarga Moonlight. Pemimpin itu, yang awalnya ragu bahwa Rena bisa berhasil, akhirnya menerima kenyataan bahwa Rena telah mengalahkan Alexei dan berhasil melakukan kudeta. Dia pun setuju untuk mengelola wilayah sesuai dengan keinginan Rena, dengan peringatan bahwa jika tidak, Rena tidak akan ragu untuk mengganti kepala keluarga mereka. Setelah memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai rencananya, Rena meninggalkan tempat tersebut, kembali ke hotel, dan keluar dari permainan. Hari itu penuh dengan kegembiraan dan rasa lelah yang menyenangkan baginya, tetapi juga penuh dengan perencanaan dan pengorbanan. Rena mulai mempertimbangkan langkah berikutnya, mungkin mengincar kota berikutnya untuk ditaklukkan. Cerita kembali dimulai, dengan percakapan di sebuah forum buletin resmi dalam game, di mana para pemain yang tidak dikenal membahas kejadian-kejadian terkini dan spekulasi tentang keberadaan karakter yang dikenal sebagai Genocider Sun. Mereka mengomentari betapa mengerikan dan menakutkannya kemampuan bertarung Genocider, khususnya setelah insiden yang melibatkan kelompok Hanes yang hancur di makam bawah tanah. Beberapa pemain membicarakan tentang bagaimana Genocider telah menghilang tanpa jejak setelah insiden tersebut, membuat banyak orang penasaran tentang rencana berikutnya. Mereka mendiskusikan betapa kuatnya Genocider, dengan beberapa bahkan menyebutnya tidak mungkin untuk ditiru oleh pemain lain karena kemampuan bertarungnya yang abnormal. Percakapan terus berlanjut dengan pemain yang mengingat kembali kematian mengerikan dari salah satu anggota kelompok Hanes, yang dikenal sebagai Clint. Dia dibunuh dengan cara yang sangat brutal, di mana lehernya diputar dan tubuhnya digunakan untuk menyerang anggota timnya sendiri. Hal ini menimbulkan trauma ringan bagi beberapa pemain yang menyaksikan kejadian tersebut. Diskusi berubah ketika tiba-tiba terjadi ledakan besar di area utara kota, yang membuat para pemain berspekulasi bahwa Genocider mungkin kembali beraksi. Ketika para penjaga mulai bergerak, para pemain mulai berlarian ke arah ledakan untuk menyaksikan atau terlibat dalam pertempuran yang kemungkinan besar akan terjadi. Di tengah kekacauan tersebut, muncul sosok yang dikenal sebagai Kapten Ksatria, seorang NPC penting bernama Alexei Valens yang memiliki level tinggi dan berbagai kemampuan kuat. Para pemain mulai merasa bahwa ini mungkin akhir dari Genocider karena kekuatan Kapten Ksatria yang sangat kuat. Namun, pertempuran antara Genocider dan Kapten Ksatria menjadi sangat sengit. Meskipun Genocider sempat mengalami luka parah, termasuk kehilangan kakinya, dia tetap mampu memberikan perlawanan yang sangat kuat. Para pemain yang menyaksikan pertempuran ini dari jarak jauh mulai merasa bahwa Genocider bukanlah manusia biasa, tetapi lebih mirip dengan bos terakhir dalam permainan. Akhirnya, setelah pertempuran yang sangat intens, Kapten Ksatria berhasil menebas kaki Genocider, yang membuat banyak pemain berpikir bahwa mereka akhirnya berhasil mengalahkannya. Namun, mereka segera menyadari bahwa meskipun Genocider mengalami kekalahan, dia tetap menunjukkan kemurahan hati dengan menjelaskan penyebab kekalahan untuk memberikan pelajaran kepada lawannya. Setelahnya, cerita kemudian berfokus pada reaksi para pemain setelah pertempuran selesai. Mereka mengomentari bagaimana Genocider tetap menunjukkan sisi yang lembut meskipun dikenal sangat kejam dalam pertempuran. Salah satu momen lucu adalah ketika Hanes, pemimpin kelompok yang hancur,
diolok-olok oleh teman-temannya setelah dibangkitkan di reruntuhan kuil, di mana mereka mengangkatnya tinggi-tinggi seolah-olah merayakan kekalahannya. Hannes marah kepada teman-temannya karena mengolok-olok kekalahannya, tetapi secara keseluruhan, ini adalah gambaran tentang betapa luar biasanya kekuatan Genocider, dan bagaimana dia menjadi legenda yang menakutkan dalam dunia game tersebut. Setelah kudeta berakhir, malam itu berlalu dengan tenang, dan pagi yang baru menyambut Rena. Dengan semangat yang tak terkalahkan, dia memeriksa hasil pertempuran sebelum melanjutkan perjalanan ke kota berikutnya. Langkah pertama adalah mengecek status dirinya sendiri, kemudian Yamada-san, dan para pengikutnya. Status Rena menunjukkan bahwa ia telah mencapai level 39, dengan berbagai keterampilan yang telah dimaksimalkan, seperti Dagger Art, Throw, Surprise Attack, dan Camouflage. Dia juga memiliki berbagai gelar yang diperolehnya selama perjalanannya, seperti Giant Killer, The First Killer, Daredevil, dan Human Race Killer. Gelar-gelar ini memberinya berbagai keuntungan dalam pertempuran, seperti peningkatan kerusakan terhadap musuh, peningkatan resistensi terhadap ketakutan, dan peningkatan kecepatan. Selain itu, Rena menyadari bahwa meskipun dia tidak lagi menjadi buronan di First Town, hadiah yang ditetapkan oleh kuil terhadap dirinya justru meningkat. Namun, hal itu tidak mengganggunya. Dia telah memperkuat status keseluruhannya, melepas mantel dan baju zirah dari mayat Kapten Ksatria, dan membuat pengrajin Tuan Feodal menggabungkan jubah kegelapan dan jubah langit menjadi jubah langit malam, serta memperkuat cincin kekuatan menjadi cincin kekuatan yang kokoh. Selanjutnya, Rena memeriksa status Yamada-san dan para pengikutnya. Yamada-san, yang kini berevolusi menjadi Living Dead High Destroyer Sword, memiliki kemampuan seperti Floating, Self-Repair, Arms Possession, dan Dark Magic. Kageyama-san, yang berevolusi menjadi Darkness Shadow, memiliki keterampilan Shadow Diving, Concealment, Dark Magic, dan Shadow Manipulation. Para pengikut lainnya juga mengalami peningkatan yang signifikan dalam kekuatan mereka, masing-masing dengan kemampuan unik mereka. Rena menyadari bahwa semua pengikutnya, termasuk dirinya sendiri, memiliki Fire Attribute Resistance, yang menunjukkan betapa kuatnya pemimpin ksatria yang mereka lawan sebelumnya. Namun, meskipun musuhnya kuat, Rena dan pengikutnya tetap keluar sebagai pemenang. Setelah memeriksa status mereka, Rena memutuskan untuk memeriksa keadaan kota. Meskipun hanya satu malam telah berlalu sejak kudeta, situasi di distrik bangsawan tetap terjaga dengan baik. Meskipun beberapa pos penjaga dihancurkan dan ratusan tentara dibantai, keluarga Moonlight, yang mengendalikan dunia bawah kota, berhasil mengendalikan para pelanggar hukum. Ini adalah sesuatu yang bisa diharapkan, mengingat keadaan kacau yang terjadi. Rena kemudian memperhatikan para pemain yang sedang berusaha mengejar dirinya, sang penjahat wanita. Meskipun mereka berusaha untuk menyingkirkannya, Rena tahu bahwa semuanya akan baik-baik saja sampai kota berikutnya dibuka dan orang-orang menyebar ke sana. Setelah itu, Rena pergi ke kios NPC untuk mengumpulkan informasi. Dia membeli sate panggang yang harum dan memulai percakapan dengan pemilik kios. Dari percakapan itu, Rena mengetahui bahwa publik umum percaya pada pengumuman formal dari Tuan Feodal yang menyatakan bahwa pertempuran itu adalah perebutan kekuasaan antara penerus. Namun, Rena merasa bahwa pusat kota mungkin tidak akan mempercayai laporan tersebut. Pemilik kios juga mengungkapkan bahwa dia tidak menyangka Alexei akan kalah. Dia merasa cemas tentang masa depan kota setelah kekalahan tersebut. Meskipun Rena tidak terlalu peduli dengan masalah ini, dia mengakui bahwa apa yang terjadi telah meninggalkan kesan mendalam pada warga kota. Setelah meninggalkan kios, Rena berjalan mengelilingi kota sambil merenung.
Dia merasa bahwa meskipun kudeta ini mungkin merepotkan, itu juga memberikan kesenangan tersendiri baginya. Dia merasa seolah-olah berada dalam pertarungan antara kumbang badak dan kumbang tanduk, di mana kali ini, dia adalah pemenangnya. Namun, meskipun Rena menikmati kekacauan yang dia ciptakan, dia menyadari bahwa dia tidak bisa lagi melakukan banyak hal menyenangkan di kota ini. Dengan tekad yang kuat, dia memutuskan untuk melanjutkan petualangannya dan mulai bersiap untuk merebut kota berikutnya. Rena pun membuat beberapa ramuan yang persediaannya mulai menipis dari inventarisnya dan mempersiapkan pengikutnya. Dia memperkirakan bahwa butuh sekitar 3 hari untuk memulai serangan ke kota berikutnya. Rena, seorang pemain dalam dunia virtual, Genoside Online, telah menjalani 4 hari sejak terjadinya kudeta dan kini memutuskan untuk melanjutkan penaklukannya. Meskipun dia telah mengabaikan cerita utama dalam game ini, kali ini dia memutuskan untuk serius menjalankan misi tersebut. Tujuan Rena adalah untuk mencapai kota Belzenstock, yang terletak di seberang teluk setelah melewati lorong bawah tanah yang berada di ruang bos dalam makam bawah tanah. Saat memulai perjalanan, Rena terheran-heran bagaimana mungkin sebuah lorong bawah tanah bisa dibangun di bawah teluk dengan teknologi yang tampaknya tidak canggih dalam game ini. Meski merasa penasaran, dia memutuskan untuk fokus pada misinya tanpa terlalu memikirkan detail yang tidak masuk akal dalam dunia virtual ini. 3 hari telah berlalu sejak Rena memasuki lorong bawah tanah dari ruang bos menuju kota Belzenstock, dan hari ini dia telah menghabiskan hampir 5 jam di dalam lorong tersebut. Dia menyadari bahwa kelembapan yang tinggi di dalam lorong mungkin disebabkan oleh laut yang berada di atasnya. Kelembapan ini mempengaruhi efektivitas bola peledaknya, sehingga Rena perlu merencanakan strategi lain. Lorong yang gelap dan sulit dilalui dengan air yang merembes dari berbagai tempat membuat perjalanan semakin sulit. Beruntung, Rena memiliki keterampilan berjalan yang membantunya menjaga keseimbangan, terutama saat bertarung. Namun, perjalanan terasa monoton karena dia terus-menerus melawan monster seperti ular laut yang bisa menggunakan sihir air, tanpa merasa ada kemajuan yang berarti. Saat melanjutkan perjalanan, Rena menemukan tangga yang terus menurun, membuatnya merasa bosan karena pemandangan yang tidak pernah berubah dan udara yang semakin berat. Namun, di tengah-tengah keputusasaan, suasana di sekitarnya tiba-tiba berubah. Lorong yang sebelumnya monoton kini dipenuhi dengan koral dan kristal biru yang memancarkan cahaya lembut dari atas. Udara di tempat ini terasa lebih segar, membuat Rena merasa lebih bersemangat. Di hadapannya, muncul musuh besar yang disebut Dewa Laut, seekor monster dengan level 35, yang memiliki tubuh seperti ikan dan bersisik hijau mirip dengan Sahuagin dari dunia Dungeons dan Dragons. Monster ini memegang trisula dan menatap Rena dengan tajam. Meski sudah menduga akan bertemu bos di tempat ini, Rena merasa sedikit kecewa karena kegembiraannya melihat pemandangan baru langsung sirna. Rena segera melancarkan serangan pertama dengan melemparkan jarum-jarum beracun sepanjang 20 cm. Meski sebagian besar jarum berhasil ditepis oleh trisula sang dewa laut, 2 jarum berhasil menancap di bahunya. Sayangnya, monster tersebut tampaknya tidak merasakan sakit. Rena mendekat dan mencoba menyerang dengan belati yang dipegang terbalik, tetapi belatinya tertangkis oleh trisula. Rena kemudian menghantam rahang dewa laut dengan gagang belatinya, membuatnya tersungkur. Pertarungan terus berlangsung sengit. Rena menggunakan berbagai teknik bertarung jarak dekat, termasuk menendang pinggang monster dengan lututnya dan melempar jarum beracun secara berkala. Sang dewa laut mencoba membalas dengan serangan sihir air bernama Water Blade, tetapi Rena berhasil menghindar dan menanggapi dengan serangan balik menggunakan pecahan kaca kecil yang berhasil menembus salah satu mata monster tersebut. Rena melanjutkan serangan dengan meluncur di atas permukaan basah di sekitar mereka,
memanfaatkan kelicinan tempat tersebut untuk menyelinap di bawah kaki Dewa Laut dan melukai kakinya. Meskipun monster itu terus melawan dengan gigih, Rena akhirnya berhasil melumpuhkannya dengan serangan dari atas menggunakan skill Sky Kick, yang kemudian diikuti dengan serangan belati ke dahi sang monster. Meski Dewa Laut mencoba bertahan, Rena tidak memberinya kesempatan untuk pulih dan menghabisinya dengan serangan terakhir yang memastikan kematian monster tersebut. Setelah mengalahkan bos ini, Rena menerima pemberitahuan bahwa levelnya meningkat, serta mendapat poin keterampilan tambahan. Rena kemudian memutuskan untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanannya, dan memilih untuk keluar dari permainan setelah memastikan dirinya berada di zona aman. Setelah 4 hari yang intens di dunia Genoside Online, Rena memutuskan untuk melanjutkan petualangannya menuju kota Belzenstock, sebuah kota pelabuhan yang penuh dengan aktivitas perdagangan. Usai mengalahkan bos di lorong bawah tanah, Rena kembali masuk ke dalam permainan dan melanjutkan perjalanan melewati lorong bawah tanah yang gelap dan lembab. Di tengah perjalanan, Rena mulai bertanya-tanya apakah area ini akan tergenang jika air laut yang merembes dari suatu tempat terus mengalir. Karena pengaturan realistis dalam game ini, kekhawatiran Rena semakin memuncak, dan dia memutuskan untuk menyelidiki sumber kebocoran tersebut. Ternyata, air tersebut berasal dari sebuah batu kuarsa biru yang indah. Rena heran bagaimana bisa ada sesuatu yang begitu indah di dalam ruang bos di kedalaman bawah tanah ini. Ketika sedang melanjutkan perjalanan, Rena berpapasan dengan seorang pemain lain yang tampak gugup dan ketakutan saat melihatnya. Pemain tersebut tampak berasal dari kelompok yang disebut Tim Inspeksi. Saat mendengar bisikan-bisikan pemain itu, Rena bertanya dengan tenang, tetapi pemain itu malah duduk tegak dengan penuh ketakutan. Pemain itu rupanya salah mengenali Rena sebagai seorang pembunuh terkenal di kalangan pemain yang disebut genocider. Rena kemudian meminta pemain tersebut untuk ikut dengannya, dengan alasan bahwa dia berguna untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai kota Belzenstock. Meski dengan rasa takut yang jelas, pemain itu setuju untuk menemani Rena. Selama perjalanan, pemain tersebut memberikan informasi tentang kota Belzenstock. Kota ini, berbeda dengan kota permulaan, merupakan pusat perdagangan yang penuh dengan pelabuhan dan dipenuhi oleh budak yang dipekerjakan untuk berbagai jenis pekerjaan, mulai dari mengangkat barang hingga membersihkan selokan. Perbudakan di kota ini dianggap legal, dan budak-budak tersebut mengalami penindasan yang semakin kuat sejak penguasa saat ini mengambil alih wilayah tersebut. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Rena merasa heran ketika pemain tersebut memanggilnya genocider. Rena yang tidak merasa pernah menggunakan nama itu, bertanya kepada pemain tersebut mengapa dia dipanggil demikian. Pemain itu dengan gugup menjelaskan bahwa Rena adalah pemain yang terkenal di kalangan pemain lain, meskipun Rena sendiri tidak terlalu peduli dengan ketenaran tersebut. Pemain itu lalu bertanya kepada Rena, bagaimana seharusnya dia memanggilnya. Rena dengan tegas menjawab bahwa namanya adalah Rena, dan memintanya untuk memanggilnya dengan nama itu. Pemain tersebut kemudian teringat bahwa nama Rena tampaknya pernah dia dengar di dunia nyata, namun tidak bisa mengingat dengan jelas. Rena tidak terlalu memperhatikan hal ini dan melanjutkan perjalanannya. Dalam perjalanan, pemain yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Yu, mulai merasa cemas dan khawatir akan keselamatannya. Dia memohon kepada Rena untuk tidak meninggalkannya di dalam lorong bawah tanah yang gelap dan berbahaya ini. Rena yang tidak keberatan, menyuruh Yu untuk mengikutinya. Dengan begitu, Rena melanjutkan perjalanan di dalam lorong bawah tanah bersama dengan Yu yang terus berusaha mengimbangi langkahnya. Sementara itu, pikiran Rena masih dipenuhi dengan berbagai informasi tentang kota tujuan mereka, serta rasa penasaran yang semakin tumbuh mengenai peran dan pengaruhnya di dunia game ini.
Meski Yu masih terguncang oleh ketakutannya, Rena tetap fokus pada tujuannya untuk mencapai kota Belzenstock dan mengungkap lebih banyak rahasia dunia genosida online. Setelah beberapa hari yang menegangkan di dalam dunia genosida online, Rena melanjutkan petualangannya di lorong bawah tanah menuju kota Belzenstock. Di tengah perjalanan, Rena tanpa sengaja menghela napas panjang. Alasannya adalah karena dia baru saja memenggal kepala 3 sahagin yang berusaha menyerangnya. Tindakan itu dilakukan dengan begitu cepat dan efisien sehingga membuat Yu, pemain yang sedang menemani Rena, terpana oleh keterampilan Rena. Rena, dengan sikapnya yang tenang namun penuh perhatian, menyadari keterkejutan Yu dan menanyakan apakah dia baik-baik saja. Yu, yang merasa terancam namun kagum pada saat yang bersamaan, berusaha menenangkan diri dan meyakinkan Rena bahwa dirinya baik-baik saja. Yu merasa kurang beruntung karena bertemu dengan Rena di tikungan lorong bawah tanah 3 hari yang lalu. Jika saja temannya dari tim pengintai tidak terpaksa absen karena masalah mendadak di kehidupan nyata, mungkin Yu tidak akan terjebak dalam situasi ini. Namun, semua sudah terlanjur terjadi, dan kini Yu hanya bisa menyesali keputusan awalnya untuk menjelajah sendirian. Meski Yu awalnya ketakutan ketika bertemu dengan Rena, dia mulai menyadari bahwa sosok yang dikenal sebagai genocider ini ternyata jauh lebih perhatian dan baik hati daripada rumor yang beredar tentang dirinya. Rena selalu bertanya dengan rasa ingin tahu yang tulus tentang hal-hal yang tidak dia ketahui. Mirip seperti seorang anak kecil yang baru belajar tentang dunia di sekitarnya. Setiap kali Rena tidak memahami sesuatu, dia akan bertanya kepada Yu dengan pertanyaan seperti, "Apa itu?" Atau, "Jadi, apa yang akan terjadi jika begini?" Sebagai anggota tim pengintai, Yu merasa senang dapat berbagi pengetahuan dengan Rena. Setiap kali dia tidak tahu jawaban atas pertanyaan Rena dengan tenang akan mengganti topik pembicaraan tanpa menunjukkan rasa kecewa. Meskipun Rena dikenal sebagai genocider, Yu tidak dapat membayangkan sosok yang berdiri di depannya ini sebagai pembunuh berdarah dingin yang ditakuti oleh banyak pemain lain. Lebih dari itu, Rena juga terlihat sangat menarik di mata Yu. Saat ini, Rena terus membunuh semua musuh sebelum mereka bisa mendekati Yu, sambil sesekali menoleh ke belakang untuk memastikan bahwa Yu baik-baik saja. Yu pun terhanyut dalam pikirannya sendiri saat melihat sosok Rena dari belakang. Dia mulai menyadari bahwa nama Rena ini tampaknya pernah dia dengar di dunia nyata, dan wajahnya juga tampak tidak asing. Namun, Yu belum bisa mengingat dari mana dia mengenal sosok ini. Kemudian, sebuah kilasan ingatan datang ke benak Yu, yang membuatnya berteriak kaget. Rena, yang terkejut dengan teriakan mendadak Yu, segera bertanya apa yang terjadi. Namun, Yu dengan cepat meredam perasaannya dan mengatakan bahwa tidak ada apa-apa. Yu akhirnya menyadari bahwa Rena ini adalah Ichizu Reina, seorang gadis yang sekelas dengannya di dunia nyata. Rambut Rena di dunia game memang memiliki sedikit highlight putih dan matanya berwarna merah anggur, tetapi selebihnya, Rena terlihat persis seperti Ichizu Reina. Nama Rena sendiri juga sangat mirip dengan nama keluarga Reina. Yu kemudian mulai merasa sangat canggung dan khawatir karena menyadari bahwa sosok yang selama ini dia kagumi di sekolah ternyata adalah Rena, sang genocider. Di sekolah, Ichizu Reina dikenal sebagai seorang gadis yang pendiam dan tidak banyak berinteraksi dengan teman sekelasnya. Dia selalu tenang dan berperilaku seperti seorang putri, yang membuatnya menjadi idola di sekolah. Namun, Reina juga terkenal tidak banyak berbicara, bahkan dengan guru-guru, kecuali dalam urusan akademik. Saat Yu mencoba memahami kenyataan bahwa gadis yang selama ini dia kagumi di dunia nyata kini berada di depannya, rasa takut dan kegugupannya semakin memuncak. Namun, Rena, dengan kepribadiannya yang tenang,
terus memperhatikan Yu dan menanyakan apakah dia baik-baik saja. Ini membuat Yu semakin merasa bahwa dirinya sedang berada di ambang batas antara kenyataan dan mimpi. Rena, dengan gaya bicaranya yang lembut namun penuh ancaman, mengingatkan Yu bahwa dia tidak boleh berlebihan. Rena bahkan memberikan ancaman halus bahwa jika Yu melanggar batas, dia bisa saja memenggal kepala Yu dan membiarkannya respawn. Ancaman itu membuat Yu sadar bahwa di balik sikap lembut Rena, masih terdapat sosok genocider yang ditakuti oleh banyak pemain. Meskipun Yu merasa bahwa ini adalah kesempatan langka untuk berada begitu dekat dengan sosok yang dia kagumi, dia juga menyadari bahwa dirinya harus berhati-hati. Namun, perasaan bahwa dia mungkin saja sedang menjalani momen musim semi dalam kehidupannya sebagai seorang otaku yang jarang berinteraksi dengan gadis-gadis cantik, membuat Yu berada di ambang kegilaan. Dengan berbagai pikiran yang bercampur aduk, Yu hanya bisa mengikuti Rena dalam perjalanan mereka yang penuh dengan ketegangan, sambil berharap bahwa dirinya tidak membuat kesalahan fatal yang bisa membahayakan nyawanya. Setelah melewati perjalanan yang cukup panjang di lorong bawah tanah menuju kota Belzenstock, Rena masih harus menghadapi situasi yang aneh dan tak terduga. Kali ini, Yu, yang menemani Rena, tiba-tiba mulai bertingkah aneh. Awalnya dia membuat keributan yang cukup besar dan tiba-tiba kembali terdiam dengan wajah murung. Rena merasa bingung bagaimana harus menghadapi Yu yang tampaknya mengalami pergolakan emosional. Rena, dengan nada tenang, menanyakan lagi apakah Yu benar-benar baik-baik saja. Yu, sambil berusaha menutupi kegelisahannya, menjawab bahwa dirinya baik-baik saja meskipun dari luar tampak sebaliknya. Rena mulai merasa ada sesuatu yang salah dengan Yu. Dia berpikir mungkin Yu terkena serangan mental dari musuh, meskipun sejauh ini Rena belum mendeteksi adanya musuh di sekitar mereka. Rena bahkan mempertimbangkan untuk memperluas area pencariannya untuk memastikan tidak ada musuh yang bersembunyi. Namun, sebelum dia bisa melakukannya, Yu tiba-tiba menginterupsi pikirannya. Dia mulai merasa takut kalau Rena benar-benar akan memenggal kepalanya. Rena menenangkan Yu dengan mengatakan bahwa dia mendengar suara langkah kaki mendekat. Yu, yang tampaknya mulai pulih dari ketakutannya, segera memasuki mode waspada dan bertanya dari mana suara itu berasal dan berapa banyak orang yang datang. Rena bertanya kepada Yu apakah dia baik-baik saja jika terlihat bersama dirinya, mengingat reputasi Rena sebagai genocider. Yu, dengan senyum besar, menjawab bahwa dia tidak masalah dan malah ingin melanjutkan perjalanan ke kota bersama-sama dengan Rena. Yu bahkan bercanda bahwa situasi mereka ini mirip dengan cerita dalam light novel, di mana seorang otaku berpetualang dengan gadis tercantik di sekolah. Mereka berdua kemudian melanjutkan perjalanan mengikuti arah suara langkah kaki yang mendekat. Saat mereka melangkah, Yu mulai merasa gugup karena menyadari bahwa situasinya semakin serius. Namun, Rena, dengan tenang, meyakinkan Yu bahwa dia akan membunuh semua musuh yang mereka temui. Mereka akhirnya bertemu dengan sekelompok pemain lain yang tampaknya adalah bagian dari tim penjelajah. Salah satu dari mereka adalah Hannes, seorang siswa yang berbeda kelas dengan Yu, namun masih satu angkatan di sekolah. Rena tampak tidak mengenali mereka meskipun sudah 3 kali membunuh kelompok Hannes sebelumnya, termasuk dalam insiden besar di alun-alun kota. Hannes dan kelompoknya jelas merasa kesal bertemu dengan Rena lagi, namun mereka berusaha tetap tenang. Rena, di sisi lain, tampak tidak ingat dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya, yang membuat Hannes merasa semakin terhina. Ketidaktahuan Rena ini membuat situasi menjadi semakin canggung, bahkan beberapa anggota kelompok Hannes mulai merasa kasihan pada Hannes. Rena kemudian memperkenalkan Yu kepada kelompok Hannes sebagai seseorang yang berpengetahuan luas, meskipun dengan cara yang agak merendahkan.
Dia mengatakan bahwa Yu hanya bersamanya untuk memberikan informasi yang diperlukan. Pernyataan Rena ini membuat kelompok Hanes semakin curiga dan simpati terhadap Yu, yang mereka anggap sebagai korban dalam situasi ini. Yu merasa sangat malu dan terhina karena cara Rena memperkenalkannya, terutama karena pandangan kelompok Hanes yang kini dipenuhi dengan rasa kasihan. Meskipun demikian, Yu tetap berusaha mendukung Rena dan bersiap untuk membantu dalam pertempuran yang mungkin akan terjadi. Namun, dalam benaknya, Yu mulai berpikir apakah Rena memang seorang yang polos atau justru seorang yang benar-benar tidak peka terhadap situasi sosial. Meskipun situasinya semakin rumit, Yu tetap bertekad untuk tetap berada di sisi Rena dan mendukungnya sebaik mungkin. Cerita kembali berfokus pada karakter Rena, menggambarkan pertempuran sengit di lorong bawah tanah utara, di mana Rena menunjukkan keahliannya yang luar biasa dalam bertarung melawan kelompok pemain lain yang dipimpin oleh Hanes. Pertempuran ini ditampilkan dari sudut pandang orang ketiga dengan detail yang mengesankan, menyoroti kemampuan Rena yang luar biasa dan sikap dinginnya dalam menghadapi musuh. Setelah pertempuran sengit sebelumnya, Rena dan Yu kembali menghadapi kelompok Hanes. Meskipun Yu tampak ragu dan tidak percaya diri, dia tetap mengikuti Rena, meskipun dia merasa bahwa situasi ini semakin aneh. Sementara itu, Rena, dengan ketenangannya yang khas, memutuskan untuk melanjutkan pertempuran tanpa keraguan sedikitpun. Dalam pertempuran ini, Rena menunjukkan keterampilan bertarungnya yang mematikan dengan menggunakan berbagai senjata seperti belati, jarum beracun, dan bahan peledak buatan sendiri. Dia menyerang musuh-musuhnya dengan serangan yang presisi dan tanpa ampun, satu demi satu mengalahkan mereka. Hanes dan rekan-rekannya, meskipun berusaha keras untuk melawan, tidak mampu menghentikan laju Rena yang tak terbendung. Rena bahkan menggunakan teknik Nutcracker yang cukup brutal untuk mengalahkan lawannya, menunjukkan betapa dinginnya dia dalam pertempuran. Setelah berhasil mengalahkan semua musuhnya, Rena melanjutkan dengan rencana cerdasnya untuk meledakkan lorong bawah tanah, yang akan menyebabkan air laut masuk dan menenggelamkan lorong tersebut. Ini dilakukan untuk menunda pemain lain yang mungkin mencoba mengejar mereka. Rena dengan tenang memasang bahan peledak di sepanjang lorong, merencanakan setiap langkah dengan hati-hati. Yu, yang mengikuti Rena sepanjang waktu, semakin bingung dan terpana oleh sikap dan tindakan Rena. Meskipun dia merasa cemas dan tidak nyaman, dia tetap mengikuti Rena sampai mereka akhirnya mencapai pintu keluar lorong. Setelah ledakan besar yang meruntuhkan lorong di belakang mereka, Rena dan Yu akhirnya keluar ke udara terbuka, merasakan kebebasan setelah pertempuran yang panjang dan melelahkan. Di akhir, mereka melihat pemandangan laut yang indah dan merasakan angin segar, tetapi ledakan besar dari lorong bawah tanah yang mereka tinggalkan di belakang menandakan bahwa pertempuran dan bahaya belum benar-benar berakhir. Perjalanan mereka kini menuju Belzenstock City, tempat di mana petualangan mereka berikutnya akan dimulai.